indah, indah, oh indah kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom semuanya, adik-adik dan teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam Aku Cinta Yesus Ministry bersama Mas Bowo. Ya, semua pasti baik-baik aja kan? Sehat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mas Bowo juga puji Tuhan sehat-sehat selalu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, kali ini Mas Bowo mau bercerita tentang seorang yang bernama Yefta yang ditulis di kitab Hakim-Hakim 11. Ceritanya begini. Yefta orang Gilead itu adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia itu anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Jadi sekalipun Yefta itu pahlawan gagah perkasa, tetapi dikatakan dia anak seorang perempuan sundal, yang artinya perempuan yang tidak baik gitu. Nah, papanya Yefta ini juga punya istri yang sah, yang melahirkan saudara-saudara tiri dari Yefta. Nah, karena Yefta itu anak seorang perempuan yang tidak baik-baik dan bukan istri yang sah, jadi Yefta itu minder. Jadi ketika saudara-saudara tiri dari Yefta sudah besar dan Yefta juga sudah besar, Yefta diusir dari rumahnya. Nggak boleh tinggal situ lagi. Katanya, kamu ini anak dari perempuan tidak baik-baik, bukan dari istri yang sah. Kamu gak berhak tinggal di sini. Minggato kono, pergi sana. Gitu kata kakak-kakaknya, saudara-saudara tirinya. Nah, Yefta diusir dari rumahnya. Yefta lari, sedih, nangis dia. Dikatakan ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Wah. Si Yefta jadi ketua geng, ketua kelompok dari preman-preman yang pergi merampok. Karena Yefta orang gagah perkasa. Yefta pergi dari rumah sedih, dikecewakan, disakiti hatinya sama saudara-saudaranya. Tidak dianggap bahwa Yefta itu adalah saudara mereka, lalu diusir. Wah, kasihan Yefta ya. Nah, tapi suatu kali ada Bani Amon, bangsa Amon perang melawan Israel, menyerang Israel. Lalu orang-orang Gilead, yaitu orang-orang dari kampungnya Yefta, yaitu saudara-saudaranya, pergi menjemput Yefta di tanah Tob. Mereka bilang, Yefta, ayo pulang.
kita perang, kita diserang ini sama Bani Amon. Kamu jadi pemimpin kami, kamu jadi panglima kami ya. Yuk Yeftah pulang yuk. Nah Yeftah inget, wong dulu aku diusir, saiki aku dijak pulang. Dulu ditendang, sekarang mau diajak pulang. Nah terus Yeftah bilang, wong dulu kamu yang ngusir aku dari rumah. Kamu suruh aku pergi, katanya aku nggak dapat warisan di sini, aku nggak berhak tinggal di sini. Kalian yang mengusir aku toh. Sekarang giliran kalian terdesak, kalian datang untuk bawa aku pulang dan minta aku memimpin perang. Gitu kata Yeftah. Nah lalu saudara-saudaranya Yeftah itu, tua-tua Gilead itu bilang sama Yeftah, ya kami datang kembali padamu. Udahlah Yeftah, ayo ikut kami. Kalau kamu mau melawan Bani Amon, kamu boleh mimpin kami. Kamu yang jadi kepala kami, jadi ketua kami atas seluruh penduduk Gilead. Nah, terus Yeftah bilang gini, oh kalau aku pulang dan berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Aku jadi pemimpin kalian, gitu kan? Tua-tua Gilead, iya Yeftah begitu. Kamu jadi kepala bagi kami. Tuhan yang mendengarnya sebagai saksi kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Yeftah terus ikut sama tua-tua Gilead, saudara-saudaranya itu. Lalu bangsa itu mengangkat Yeftah jadi pemimpin mereka, panglima mereka. Lalu dikatakan di ayat 11, lalu Yeftah menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan di Mizpah. Dia serahkan semuanya. Dia datang sama Tuhan, sakit hatinya, bencinya, ya, sedihnya yang dulu dia akibatkan oleh saudara-saudaranya, dia serahkan sama Tuhan. Lalu Yeftah ikut dengan orang-orang Gilead, orang-orang Israel itu, dan mulai bersiap-siap untuk berperang. Wah, Yeftah memimpin pasukannya. Nah, ketika Yeftah sudah bersiap mau berperang, lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Oh, langsung di sana Yeftah menyerang, berjalan terus berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yeftah. Yeftah menang memimpin peperangan itu. Ya, Yeftah menimbulkan kekalahan yang amat besar. Dari antara mereka Bani Amon itu, dari mulai Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya. Wah, banyak tenan yo. 20 kota loh teman-teman dan adik-adik semua. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Lihat betapa luar biasanya Tuhan memakai Yeftah dari orang yang tidak diperhitungkan, dari seorang anak muda yang diusir dari rumah, dari anak muda yang kecewa akan keluarga,
dari anak muda yang berteman dengan perampok-perampok. Wah, pokoknya hidupnya Yeftah itu kelam. Tapi Allah sanggup pakai Yeftah. Demikian juga setiap kita, teman-teman dan adik-adik semua, ya. Tuhan sanggup pakai setiap kita. Tidak tergantung dari latar belakang keluarga kita, dari status kita, dari wajah kita, dari kepintaran kita. Tidak, Tuhan melihat hati kita. Tuhan juga mau pakai setiap teman-teman dan adik-adik semua. Seperti Yeftah jadi pahlawannya Tuhan. Wah, luar biasa. Siapa yo yang mau dipakai Tuhan menjadi pahlawannya Tuhan? Wah, banyak juga ya yang mau ya. Iya, harus begitu. Hidup kita ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kebesarannya dan juga menyatakan kasih-Nya. Melalui hidup kita, banyak orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Jangan sedih kalau kamu mungkin merasa, wah Mas Bowo, aku kan orang miskin, aku nggak mungkin dipakai Tuhan. Waduh Mas Bowo, aku kan nggak pintar, nggak mungkin dipakai Tuhan. Aduh Mas Bowo, aku kan nggak punya bapak, aku nggak punya ibu, aku nggak bisa dipakai Tuhan. Ya nggak begitu. Seperti tadi cerita Yeftah, Tuhan pakai Yeftah luar biasa. Jadi bukan latar belakang kita atau apapun yang membatasi atau yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Asalkan kita mau memberikan diri kita pada Tuhan, Tuhan sanggup pakai kita. Nah sekarang ayo kita masing-masing berdoa untuk memberi hidup kepada Tuhan agar hidup kita ini dapat menjadi alat kemuliaan-Nya. Ya, ayo kita berdoa yuk. Mas Bowo pimpin doa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang rindu dipakai oleh Engkau. Tuhan jamah hati mereka, berikan keberanian, berikan kemampuan untuk setiap mereka boleh dipakai oleh Engkau. Jadikan mereka saksi-Mu buat teman-teman mereka, buat keluarga mereka. Sekalipun mereka masih kecil, mereka bisa dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Mas Bowo percaya semuanya teman-teman dan adik-adiknya adalah prajurit-prajurit Tuhan Yesus yang gagah perkasa. Haleluya. Tetap semangat ya. Jangan sedih, jangan minder. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Monggo.